Kenapa rumah sakit Ashifa sekarang yang menjadi pusat serangan dia itu? Karena disitulah mereka membangun propaganda mereka. Mereka sudah membombardir 40.000 unit rumah sampai saat ini. Tapi kok para pejuang ini masih menghancurkan tank-tank mereka per hari itu sampai 20 tank per hari itu. Hancur itu oleh para pejuang. Mereka nuduhnya, oh ini memang karena ruang koordinator ini di Shifa nih. Oh, duga-duganya begitu? Iya, masih menghancurkan tank-tank mereka per hari itu sampai 20 tank per hari itu. Hancur itu oleh para mengajukan tank-tank mereka per hari itu sampai 20 tank per hari itu hancur itu mengajukan tank-tank mereka per hari itu sampai 20 tank per hari itu hancur itu Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah menyaksikan bagaimana cerita daripada Ustadz Husin, ya, Ustadz Muhammad Husin. Nah, kita tanggapi saudara karena sudah beredar di media sosial dan sudah disaksikan oleh banyak orang, baik di TikTok, di YouTube maupun di Facebook. Tetapi cuplikan video di awal tadi saya ambil di TikTok saudaraku. Bapak Ibu, kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Husin tersebut apabila sudah benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Nah, kalau dipikir-pikir itu benar-benar tidak masuk akal, kita tanggapi. Tapi kalau hanya tidak terlalu parah, kita tidak tanggapi. Tapi karena ini sangat terlalu parah sekali, ya keterlaluan banget istilahnya dan tidak masuk akal sama sekali, maka kita perlu menanggapi supaya publik itu tidak menelan mentah-mentah apa yang didengar, ya. Saya selalu ulang-ulang hari-hari ini bahwa bagaimana kehadiran kita di media sosial itu bisa membuat orang adem, bisa membuat orang ingin berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Ketika banyak orang berdoa menurut keyakinan masing-masing, menurut kepercayaan masing-masing, dan kita minta sama-sama kepada Tuhan yang menurut kita yakin dan kita imani, maka akan ada belas kasihan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana peperangan ini akan segera berakhir, sehingga tidak lagi menjadi korban jiwa di daerah Palestina maupun di Israel. Ini seharusnya yang harus kita lakukan. Kita harus mengajak orang untuk berpikir ke situ sekarang. Jangan dengan omongan kita membuat hati orang berdarah-darah ketika mendengar apa yang kita ceritakan. Dan inilah zaman internet. Setiap apa yang kita sampaikan tidak mudah orang terima. Tidak mudah. Kebenaran saja yang kita sampaikan itu tidak mudah orang terima. Apalagi hoak yang tidak masuk akal. Itu jelas-jelas orang tolak mentah-mentah. Ini adalah zaman internet, zaman milenial. Kalau dulu orang sangat gampang menerima apapun yang dia dengar. Apapun yang disampaikan oleh para pemuka agama itu ditelan mentah-mentah dulu. Termasuk saya jadi korban dulu Bapak Ibu, saya telan mentah-mentah tanpa berpikir. Tapi sekarang ini orang-orang ketika mendengar apa yang kita sampaikan dan itu tidak masuk akal sama sekali, mereka akan berpikir dengan keras, berpikir dengan akal yang sehat. Orang akan kritis hari-hari ini. Nah Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk menyampaikan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Husin. Jadi ketika dia diundang oleh host bertanya kepada dia sebagai narasumber, kenapa itu rumah sakit Ashifa sekarang yang menjadi pusat serangan dia itu? Dia yang dimaksud di sinilah serangan Israel, menjadi serangan Israel. Lalu Ustadz Muhammad Husin menjawab, karena dia itulah mereka membangun propaganda mereka. Mereka sudah membombardir 40.000 unit rumah sampai saat ini katanya. Tapi kok para pejuang ini masih menghancurkan tank-tank mereka per hari itu sampai 20 tank per hari itu. Hancur itu oleh para pejuang. Mereka menuduhnya, oh ini memang karena ruang koordinatornya di Shifa nih katanya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ini benar-benar sangat tidak masuk akal sekali ya. Benar-benar tidak masuk akal. Tetapi saya melihat di kolom komentar banyak sekali orang yang percaya.
Banyak sekali orang yang percaya. Bayangkan ketika dia berkata bahwa para pejuang-pejuang itu, ya, saya tidak tahu kenapa apabila dalam satu negara ada kelompok yang ingin membangun negara, itu dinamakan pengacau keamanan. GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Itu dinamakan separatis. Ya, dan orang tersebut, kelompok tersebut adalah musuh negara, karena tidak boleh ada negara dibangun di dalam negara. Ya, negara dibangun dalam negara itu tidak boleh, tidak ada yang mengizinkan, tidak ada satupun negara yang mengizinkan hal seperti itu. Tidak ada. Makanya Presiden Palestina sendiri mengatakan serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin itu tidak mewakili Palestina. Jadi di Palestina itu Bapak Ibu sudah ada presidennya, sebagaimana yang kita ketahui lewat media sosial. Kita lihat, kita dengar, dan beliau juga sering berbicara di media sosial. Apa kata beliau? Serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin itu tidak mewakili Palestina. Itu presiden yang ngomong. Presiden langsung yang ngomong. Ya. Berarti itu negara yang sudah ada presidennya di dalam, bukankah negara itu sudah merdeka? Itu yang pertama. Yang kedua, Palestina juga ada wakil mereka di PBB. Ya, sudah ada perwakilan mereka di PBB. Berarti Palestina sudah merdeka. Nah, ini yang perlu kita bahas sedikit. Nah, lalu si Hussein bilang, dan banyak orang juga mengatakan bahwa mereka itu pejuang. Nah, saya pernah tinggal di tempat yang konflik, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu. Ya, bagaimana gerakan Aceh Merdeka, GAM, dianggap separatis oleh pusat karena ingin membangun negara di dalam negara. Dan kelompok itu menjadi musuh negara. Sampai diterapkannya di Aceh itu adalah darurat militer. Ya, sangat mencekam Aceh pada waktu itu. Nah, saya tidak akan bahas ke sana, ya. Jadi Bapak Ibu, Hamas itu dia dianggap oleh PBB. Ya, benar-benar tidak jelas bagaimana Hamas itu. Artinya yang namanya kelompok pengacau keamanan pasti tidak jelas, pasti tidak diakui. Negara manapun saya rasa sangat tidak akan mengakui kelompok Hamas. Negara manapun. Ya, makanya Hamas itu dianggap teroris. Semua negara menganggap Hamas itu teroris. Semua negara. Kalaupun Anda sering berkata mereka bisa hafal ini, bisa hafal ini, bisa hafal ini, tetap teroris. Dan kita sering melihat di bangsa dan negara kita. Sudah berapa banyak yang teroris-teroris yang ditangkap oleh yang berwajib di bangsa dan negara kita. Apa kekurangan mereka? Tidak ada kekurangan. Sangat pintar mereka dalam menghafal ayat-ayat kalam-kalam Tuhan. Sangat hebat, sangat jago mereka ketika mereka menghafal kalam-kalam Tuhan. Fasih banget itu. Makhrijal hurufnya itu sangat fasih sekali. Nah, jadi tetap juga dianggap teroris oleh bangsa dan negara kita, sehingga oknum-oknum tertentu ditangkoi. Sudah banyak terbukti dan kita melihat di depan mata kita. Nah, ketika dia ingin meletupkan dirinya di sebuah gereja, nah, orang hebat. Pernah kantor polisi ingin dilakukan bom bunuh diri. Siapa yang melakukan? Mereka. Mereka siapa? Teroris, dianggap teroris. Pakaian mereka sangat rapi, hebat-hebat di dalam menghafal kalam Tuhan. Nah, jadi kita jangan melihat orang itu jago menghafal kalam Tuhan lalu kita katakan bla bla bla. Jangan. Lihat itu dari tingkah lakunya, dari perbuatannya. Saya sangat sering sekali mengulang-ulang bahwa semakin orang itu hebat dalam menghafal kalam-kalam Tuhan, orang itu semakin baik. Semakin menunjukkan kasih dalam hidupnya. Sifat-sifat Tuhan itu semakin dia tunjukkan, semakin dia tonjolkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sifat kasihnya Tuhan, sifat pengampunannya Tuhan, itu semakin dia tonjolkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka seseorang yang dekat dengan Tuhan, seseorang yang sering membaca kalamnya Tuhan, apalagi orang tersebut sampai bisa menghafal kalamnya Tuhan, hidup orang itu pasti diubahkan.
Kalau dulunya jahat, orang tersebut sekarang jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini kalau kita melihat teroris Hamas, bagaimana keadaan mereka Bapak Ibu? Gedung hancur. Seperti rumah sakit Ashifa yang dibilang oleh si Hussein tadi. Ya, yang dijelaskan oleh tentara Israel itu ada buktinya. Ya, dia tunjukkan videonya, dia jelaskan di sini tempat persembunyian ini. Jelas lengkap sekali. Seharusnya ketika Hussein ingin membantah apa yang disampaikan oleh tentara Israel, dia bantah dengan bukti. Ya, dia bisa membuktikan kalau itu adalah salah. Bukan dia buktikan dengan kata-kata. Karena kata-kata kita itu kita bisa saja kita menyalahkan si A, menyalahkan si B. Kita berpihak. Kalau kita berpihak kepada si A, maka kita menyalahkan si B. Kalau kita berpihak kepada si B, maka secara otomatis kita pasti menyalahkan si A. Nah, maka saya selalu berkata, berdiri netral. Apalagi kita sebagai aktivis, sebagai relawan. Relawan itu, aktivis itu, dia harus netral. Di dalam melihat situasi, di dalam dia menceritakan tentang keadaan apa yang terjadi di lapangan. Dan dia harus ada bukti-bukti kuat. Bukti-bukti yang konkret, dalil-dalil yang kuat ketika dia menjelaskan sesuatu. Ya, ketika ada tentara Israel yang menceritakan, menjelaskan dengan bukti-bukti bahwa ini tempat sudah dijadikan sarang teroris. Nah, ditunjukkan, ya. Tentara Israel itu menunjukkan bukti-buktinya berdasarkan apa yang dia lihat. Video-videonya dia sampaikan semuanya, sangat jelas sekali penyampaiannya, detail sekali penyampaiannya, tidak kelihatan di situ propaganda. Kenapa? Karena benar yang dia sampaikan. Yang disampaikan itu benar. Dan ketika dia menceritakan itu mengalir begitu saja, dengan enak dia mengalir. Karena tidak ada propaganda di dalamnya. Tetapi bila yang diceritakan itu propaganda, pasti ketika dia menceritakan itu kalau dia menceritakan tentang kebohongan. Tetapi yang diceritakan oleh tentara Israel itu, yang dikatakan oleh Ustadz Hussein tadi bahwa itulah propaganda, tidak terkelihatan sama sekali kalau itulah propaganda. Buktinya jelas kok. Videonya bisa ditonton oleh ribuan orang, oleh jutaan orang. Jadi ketika besok-besok Ustadz Muhammad Hussein menceritakan, ingin menafikan, ya, atau ingin membantah apa yang disampaikan oleh tentara Israel, ya, Anda harus membantah dengan bukti-bukti yang konkret. Jangan bantah hanya dengan sekedar kata-kata. Lalu Anda ketawa, habis itu Anda ajak orang tuh takbir. Nah, itu bukan takbir di tempatnya. Jangan sedikit-sedikit takbir, sedikit-sedikit takbir, sedikit-sedikit takbir. Jangan. Takbirlah di tempatnya. Don't shake fil makan. Letakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Don't shake fil makan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini kita harus mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, mengajak orang untuk berpikir dengan kritis. Ya, Muhammad Hussein tadi berkata bahwa satu hari para pejuang itu bisa menghancurkan 20 tank per hari. 20 tank mereka hancurkan. Hancur itu oleh para pejuang. Bayangkan, masuk akalkah Bapak Ibu? 20 tank dihancurkan per hari. Jadi kalau sekarang sudah hampir 2 bulan terjadi konflik di Palestina, sudah pasti habis tank orang Israel. Kalau memang benar seperti yang disampaikan, kan kita bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir dengan kritis. Ingat Ustadz Muhammad Hussein, segala sesuatu, ucapan-ucapan kita itu diminta pertanggungjawaban. Jangankan di akhirat nanti, di dunia saja, bila salah kita dalam mengatakan sesuatu, memberikan informasi, maka orang juga akan minta pertanggungjawaban. Saya sarankan ke depan Ustadz Muhammad Hussein ceritakan yang penting-penting, yang benar-benar terjadi. Jangan Anda lebihkan, jangan Anda kurangkan. Saya sangat kasihan karena istri daripada Ustadz Muhammad Hussein orang Palestina. Ya, di sana juga ada orang Israel. Sementara Gaza hari-hari ini sudah dikuasai oleh tentara Israel. Nah, jangan sampai Anda tidak bisa balik lagi nanti ke sana. Karena banyak sekali hal yang tidak masuk akal
yang Anda sampaikan dan sangat menyudutkan tentara Israel. Saya sangat khawatir tentang kehidupan Anda apabila Anda nanti balik ke sana. Jadi ceritakan saja apa yang benar, apa yang Anda lihat. Jangan dikarang-karang, jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Ya, orang bisa melihat kok, orang bisa merasakan. Oh, ini benar yang diceritakan, oh ini salah yang diceritakan. Orang bisa menilai. Apalagi ketika Anda berkata bahwa 20 tank per hari dihancurkan oleh para pejuang. Ini sudah tidak masuk akal sama sekali. Lalu kalau Anda memanggil mereka pejuang itu terserah lah ya, terserah. Tetapi kalau bagi saya pribadi, ya mereka bukan pejuang. Karena saya pernah tinggal di tempat yang konflik. Ya, sekelompok orang yang ingin membangun negara di dalam negara, mereka adalah pengacau keamanan. Negara manapun akan sama perkataannya dengan apa yang saya sampaikan. Apabila ada kelompok masyarakat di sebuah negara atau di sebuah kota ingin membangun kota, maka kelompok masyarakat tersebut adalah pengacau keamanan. GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Dulu di Aceh, orang Aceh pernah dianggap di situ banyak sekali GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Habis itu diganti jadi GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Habis itu diganti lagi KPA. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita terus akan meluruskan apabila sudah benar-benar bengkok sama sekali ya, yang tidak masuk akal sama sekali, maka kita akan selalu meluruskan karena ini sudah beredar di media sosial. Baik, terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiyah wa ruha kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.